Ya. Oke, selamat malam Pak Ketut Rama ya. Iya, Ya, malam. mohon maaf, saya sedikit terlambat karena sebetulnya saya ini harus memberikan training pembekalan Pak. Jadi sebelum driver itu melakukan aktivitas kerjanya atau aktivitas harian di saat mau kerja itu harus memberikan pembekalan apa itu yang namanya super driver skill ya Pak. Oke. Nah, itu di sana ada tulisan DMS Pak ya. Jadi Driver Management System. Nah, jadi Super Driver Skill ini isinya itu SOP driver saat berkendara Pak. Karena apa? Ya tujuannya keselamatan saat berkendara. Oke, Ya, lanjut di gambar yang kedua, Daily Inspection Cool Diesel. Nah, jadi yang dimaksud Daily Inspection Cool Diesel ini karena unit kita itu sudah CDD ataupun CDE, yang mana unit tersebut berbahan bakar solar, ya Pak. Namun ya, saat ini bahan bakar bahan bakar solar ini sudah langka ya Pak ya. Kebanyakan dari ya. SPBU itu antri. Jadi yang saya harapkan untuk semua driver yang bergabung di PT Praba Perkasa ini yang di berjalan di Tempo maupun di yang lain dan yang lainnya itu saya harapkan kalau ketika sudah dibawakan uang untuk pengisian solar, terus melihat SPBU di situ ada solar yang ada, Pak, meskipun antri, Ya. saran saya ikut antri, Pak, untuk mengisi BBM ya. Jadi jangan menunggu, oh di pom selanjutnya kemungkinan kosong, nggak ada yang antri. Nah, ini saya sarankan kalau menunggu di pom selanjutnya itu nantinya tidak menemukan solar yang ada, Pak ya. Jadi saya harapkan untuk melakukan pengantrian ketika sudah mengetahui di sana itu ada solar. Terus untuk metode pengecekan kendaraan, lanjut di gambar ketiga metode pengecekan kendaraan. Itu biasa diingat Pak dari kata balok. Jadi metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok. Jadi bodi dan ban. Jadi sebelum berangkat periksalah bodi mobil tersebut untuk harian kerusakan bodi atau tekanan ban, kondisi wiper ataupun kaca. Jadi mobil itu waktu mau dijalankan itu periksa bodinya dulu Pak. Apakah ada komponen yang rentan jatuh ketika berkendara. Terus untuk mingguan periksa secara teliti kondisi ban. Untuk kondisi ban itu untuk mingguannya periksa Pak. Ketebalan ban itu minimum di ketebalan 2 mm untuk pengajuan ban ya Pak. Ya, terus untuk tekanan itu setiap hari dilakukan untuk tekanan ban itu apakah ban itu gembes atau bagaimana itu dicek. Kalau semisal gembes ataupun bocor itu konfirmasikan ke tim operasional terutama Pak Audi ya Pak, ketemu Pak Audi ya. Terus untuk bulanan periksa kondisi karet wiper. Nah, karena karet wiper ini sangat berperan penting saat ketika kita Hujan. menghadapi musim hujan ya Pak ya. Saat ini sudah intensitas hujan itu sangat tinggi ya Pak. Lanjut di gambar yang lanjut di huruf A, air. Periksa air radiator, periksa air wiper, atau periksa kebocoran sambungan-sambungan. Jadi untuk harian itu periksa air radiator, Pak. Nah, itu boleh kita membuka tutup radiator untuk memeriksa, namun pastikan tutup tersebut tertutup dengan sempurna, Pak. Biasanya kan kalau driver tidak menutup dengan sempurna itu kena tekanan air panas, tutupnya itu hilang ya, Pak. Nah, Benar. jadi saya sarankan untuk menutup dengan sempurna. Untuk listrik, Pak, ini permasalahan yang sehari-harinya untuk listrik tuh periksa lampu-lampu, periksa air aki. Nah, jadi dan periksa eh, air aki atau periksa sambungan aki. Jadi periksa air aki itu Klaim lagi. ya untuk klaim akinya itu periksa hariannya, Pak ya. Jangan sampai klaim akinya tersebut itu longgar karena kalau longgar itu takutnya apa ya, timahnya itu leleh, Pak, karena tekanan
voltasenya itu 24 volt yang mana bisa membuat leleh timah tersebut ya. Jadi kalau timahnya leleh itu tidak bisa dilakukan starter. Terus untuk lampu-lampu itu sangat berperan penting juga saat di jalan. Jadi lampu-lampu sebelum berangkat diperiksa lampunya itu nyala atau tidak. Dan terutama untuk lighting kanan maupun lighting kiri itu dicek Pak ya. Semuanya dicek Nggih. sebelum berangkat. Terus untuk periksa air aki dan periksa dan yang lain sebagainya ya Pak ya. Dari huruf O, oli. Periksa tetesan atau kebocoran yang di bawah kendaraan. Jadi level oli mesin atau level oli gardan itu juga diperiksa ketika di bulanan, Pak. Jadi untuk setiap hari periksa apakah ada tetesan atau rembesan oli yang lewat di mesin, Pak ya. Itu. Terus untuk level oli mesin, Pak, itu untuk pergantian, untuk penambahan oli itu di angka 5.000 km. Dan untuk eh, pergantian di angka 10.000 km ya Pak. Jadi mohon diingat untuk penambahan 5.000 dan pergantian di angka 10.000. Terus untuk kelengkapan kertas. Jadi kelengkapan dari huruf K ini dicek sebelum Pak Ketut berangkat waktu mau kerja Pak. Terutama untuk SIM dan KTP dan handphone. Jangan sampai ketinggalan saat mau berangkat. Terus ketika sudah ada di gudang ataupun DC itu pastikan mengecek STNK dan surat KIR, Pak ya. Jangan sampai STNK tersebut itu masa berlakunya sudah usang, ya. Terus untuk segitiga pengaman, ban serep, serta ban tekanan ban itu juga dicek sebelum berangkat ya. Ya, di sini sudah paham kan Pak ya? Nggih. Oke. Udah. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving nih Pak, defensive driving. Jadi saya peduli keselamatan, itu pedoman Pak Ketut atau pedoman semua driver harus peduli keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Arti defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety saat berkendara, safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa, Pak? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi metode safety, jadi perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety saat berkendara itu apa, Pak? Contohnya, Pak. Metode safety saat berkendara. Safety saat berkendara. Ya kalau saya pribadi Pak ya, yang satu kita pastikan rem dan dan jangan lupa juga kita pakai sabuk gitu loh. Oh Di ya. saat kita mau belok pastikan lampu sen kita hidup. Iya ya Pak ya. Dan lampu hidup. Oke. Jadi di situ Pak Ketut ya, memang semua driver itu sudah paham apa itu yang namanya metode safety. Jadi metode safety itu kembali lagi ke pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Itu termasuk metode safety kunci utamanya Pak ya. Terus pengecekan rem juga itu termasuk metode safety. Namun jangan lupa berdoa demi keselamatan Pak Ketut. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa untuk meminta keselamatan ya. Karena semua driver itu sudah paham apa itu yang namanya metode safety saat berkendara. Namun kenapa masih terjadi eksiden? Ya, itu karena kita lalai. Entah itu lalai dari segi driver ataupun pengendara lain. Ya Pak Ketut ya. Jadi utamakan metode safety saat berkendara. Terus yang keenam, nah ini ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa Pak? Pengecekan rem sebelum berangkat. Nah, di situ ya Pak Ketut ya. Karena kontur atau jalan yang dilalui ya di daerah Bali itu banyak tanjakan maupun turunan. Terus gambar yang kedua, ada ibu-ibu lighting kanan ternyata dia belok kiri. Lighting kiri ternyata dia belok kanan. Itu kan sering ya Pak menemui hal seperti itu. Nah, jadi metode safety-nya itu
selalu jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar. Terus gambar yang ketiga, ada pertigaan atau persimpangan. Nah, Pak Ketut bukan dari jalur utama. Jadi metode safety-nya itu dahulukan jalur utama itu lewat dahulu, lalu Pak Ketut mengikuti dari belakang, ya Pak. Jadi yang dimaksud jalur utama itu yang mana pengemudi atau pengendara atau pengguna jalan yang tidak memotong jalan. Jadi ketika Pak Ketut itu berhadapan dengan saat pengendara yang ada di depan saling mau berhadapan, namun Pak Ketut mau memotong jalan. Jadi yang posisinya jalur utama itu yang tidak memotong jalan ya. Jadi dahulukan jalur utama dahulu itu lewat, baru Pak Ketut mengikuti dari belakangnya ya. Terus gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih Pak Ketut ya. Jadi metode safety-nya apa Pak? Selalu jaga jarak aman. Karena apa? Kalau kita jaga jarak aman, kita bisa menghindari ketika mobil muatan lebih tersebut tidak kuat menanjak ya Pak. Namun kita boleh mendahului mobil tersebut, pastikan kita mengontrol emosi kita. Jangan sampai, oh ini bisa tahu-taunya di depan ada pengendara yang mepet gitu ya Pak ya. Jadi pastikan unit tidak ada pengendara dari arah berlawanan. Lanjut di gambar yang kelima, ada bapak-bapak memotong jalur kita. Nah, ketika mendahului langsung dia memotong jalur kita Pak ya. Jadi metode safety-nya itu selalu awasi kondisi sekitar. Sesekali atau 5 detik sekali itu selalu cek spion kanan maupun kiri ya Pak Ketut ya. Oke, lanjut di gambar yang ke-7 Pak. 5 langkah defensive driving di jalan. Ini akan saya ingatkan Pak. Jadi pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami marka. Ya Pak. Itu defensive driving di jalan. Nah, ini ada lanjut gambar ke-8. Pahami dinamika kendaraan. Nah, ini ada gambar mobil kecil, mobil besar, sedang dan besar Pak ya. Nah, itu yang dimaksud dinamika itu apa Pak? Bahasa daerahnya Pak. Apa dari Pak? Dinamika kendaraan. Dinamika kendaraan. Iya. Saya belum pernah dengar itu Pak. Ya itu kan bahasa Indonesianya Pak ya, dinamika. Jadi yang dimaksud dinamika itu kalau di Jawa itu haluan Pak ya. Bahasa daerahnya itu haluan, bahasa umumnya ya. Nah, itu kan ada mobil blind van, canter maupun fuso ya. Jadi mulai dari semua driver itu harus mulai mengerti panjang kendaraan. Nah, ini biasanya driver yang lupa akan panjang kendaraan itu biasanya terlihat ketika membawa fuso ataupun canter maupun yang lainnya itu tidak paham panjangnya Pak ya. Itu contohnya biasanya mundur ataupun atret itu jebolin tembok Pak. Itu sering dilihat ya Pak ya. Nah, tahu-taunya nyenggol tembok, temboknya jebol ya rugi sendiri nantinya suruh ganti ya Pak ya. Oke. Terus mulai dari lebar kendaraan. Nah, ini jalur Bali itu kebanyakan kan full ya Pak macet karena di situ daerah wisata yang mana volume kendaraan itu sangat padat. Jadi lebar kendaraan itu harus benar-benar dipahami oleh seorang driver ya Pak. Nah, terus untuk tinggi kendaraan juga, tinggi kendaraan itu saya harapkan Pak Ketut paham tinggi kendaraan. Karena biasanya rekan-rekan driver itu yang lupa akan tinggi kendaraan, tahu-tahunya pas waktu berjalan ada portal ataupun pohon yang condong ke jalan itu biasanya kan tahu-tahunya mobilnya nyangkut ya Pak ya. Nah, itu atasnya nyangkut di pohon sehingga terjadi kerusakan. Itu jadi harus paham Pak tinggi kendaraan dan kondisi di sekitarnya Pak ya. Untuk ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Ya, jadi sebelum berangkat cek bobot max muatan kendaraan tersebut Pak. Pastikan kita bisa
bermanuver sesuai dengan bobot maxnya ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita langsung banting setir, tahu-taunya unitnya itu gelempang Pak karena kena beban muatan yang kita bawa ya. Terus aerodinamis dan fungsi panel instrumen kendaraan. Panel instrumen itu kan mulai dari listing, lampu, bagaimana itu harus paham ya Pak ya. Lanjut di gambar yang ke-9. Jarak aman zona mengemudi atau MAR keputusan. Jadi itu teorinya menggunakan metode 4 titik, 1001, 1002, dan 1003. Itu secara teori 4 second rule Pak ya, secara teori. Namun itu kan ada istilahnya, jangan sampai Pak Ketut itu terbawa suasana saat di jalan Pak ya. Ketika didahului atau disalib, itu saya harapkan tidak mendahulukan emosi. Nah, biasanya driver yang terbawa emosi itu kiting-kitingan Pak ya, bahasa sana tahu nggak kiting-kitingan Pak ya? Nah, jadi diikuti lah langsung dikiting Pak, dikiting sampai jaraknya itu 1 meter ataupun 2 meter dari mobil yang ada di depan ya Pak. Diikuti ngular gitu ya Pak. Itu saya harapkan jangan seperti itu Pak. Nah, itu nantinya kalau kita lengah, driver yang ada di depan melakukan pengereman, nah itu beresiko terjadi eksiden. Berarti tidak jaga jarak aman yang di belakang. Jadi yang di depan itu mengerem, terus belakang tidak bisa mengontrol remnya, sehingga terjadi eksiden. Yang salah yang belakang, Pak ya. Yang belakang tidak jaga jarak aman. Jadi selalulah hindari yang namanya konvoi ataupun kiting-kitingan, Pak. Oke. Terus awasi kondisi sekitar. Terutama kondisi yang di mana hanya satu jalur. Nah, ya Pak, agar kita itu terhindar yang pertama dari tilang polisi ataupun eksiden ya Pak. Oke. Nah, untuk itu Pak Ketut